Ente perbanyak pandang kepada wajah Habib Umar. Wajah ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di sana saja. Nih coba ya, kalian dengerin Habib muda. Ini generasi yang selanjutnya, yang udah pasti ngewarisin tahta dari cucu Nabi, ya, cucu Nabian, atau pewaris nasab, cucu Nabi palsu. Bukan Nabi yang palsu, nasabnya yang palsu. Dan begini ya cara dia menanamkan chip ke pikiran, ke otak anak bangsa, ke otak generasi bangsa, ke otak generasi Islam kita. Lo dengerin, lo simak baik-baik. Ini ya Allah, benar-benar. Ente perbanyak pandang kepada wajah Habib Umar. Jadi yang harus diperbanyak itu pandang wajahnya Pak Umar bin Hafid. Iya. Jadi generasi kita tuh ya, generasi Islam, generasi anak bangsa, saudara-saudara kita ya, lagi dicekokin, lagi ditempelin satu chip ke dalam otaknya ya, biar mengelulukan atau mengiyakan bahwa Pak Umar bin Hafid itu bukan orang sembarangan loh. Pak Umar bin Hafid itu orang yang sangat luar biasa. Makanya kalian perbanyak tuh pandang wajahnya Pak Umar bin Hafid. Iya. Kita lanjutin. Wajah ini tidak ada di tempat lain, hanya wajah ini tidak ada di tempat lain. Ya enggak lah. Ya karena kan Allah nyiptain orang itu beda-beda, bos. Ya emang kagak ada. Kecuali dia pergi dari Tarim ke Indonesia, ada di Indonesia. Habis itu pulang ke Tarim, gak ada di Indonesia, adanya di Tarim. Iya. di sana saja. Saya berada di kota Tarim, Hadramaut, selama kurang lebih 10 tahun. Jadi dia ini ke Tarim 10 tahun. Buset, lama juga ya. Kita lanjutin. Dan sebab saya pergi ke sana hanya satu. Dari waktu saya niat pergi ke Tarim, saya mau ke Tarim karena mau dekat dengan Sayyidil Habib Umar. Jadi dia selama 10 tahun di Tarim, dari awal niat mau berangkat itu nggak ada yang lain niatnya. Orientasinya nggak ada yang lain kecuali cuman pengen deket Pak Umar bin Hafid. Begitu. Jadi nanti anak-anak nih semuanya yang nonton ya, atau yang lagi dengerin ceramahnya itu secara langsung ya, lagi digiring tuh ya pemikirannya bahwa udah niatnya jangan yang lain, cukup niatkan kalau ke Tarim itu ya deket sama Habib Umar bin Hafid. Ini kan luar biasa ini. Coba kita simak lagi. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Saya tidak ada lebih. Mengharapkan ilmu, saya tidak mengharapkan ini, menghafalkan itu, ataupun menghafal kitab. Bukan itu niat saya ke sana. Oh iya. Jadi selama ini 10 tahun di Tarim, niatnya itu emang cuma pengen deket Pak Umar. Gak ada niat pengen cari ilmu, ngapal kitab dan yang lain-lain. Gak ada. Pantesan ceramahnya begini ya, karena kesono juga jauh-jauh cuman pengen deket Pak Umar, pengen banyakin mandang wajahnya Pak Umar. Jadi kalian nih, kata dia secara nggak langsung, kalau mau kesono niatnya udah jangan yang lain, niat mandang wajah Pak Umar, niat deket sama Pak Umar udah cukup. Kayak begitu kan? Niat saya kepada Sayyidil Habib Umar. Yang ente perbanyak pandang kepada wajah Habib Umar. Wajah ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di sana saja. Hanya ada di sana saja ya. Ya Allah, gila. Berarti di sini dia secara nggak langsung ngomong ya bahwa memandang wajahnya Pak Umar bin Hafid itu jauh lebih utama ketimbang ke Tarim. Itu niatnya nuntut ilmu, niatnya belajar kitab, niatnya belajar ilmu alat. Gak ada apa-apanya itu sih ketimbang lo niat deket sama Pak Umar sama pengen mandang wajahnya Pak Umar bin Hafid. Ini kan kejumudan, tolol. Dan ini coba ditanamkan ke generasi kita. Coba lo anggap ini biasa, lo anggap ini normal.
logika pakai. Kalau memang pengen mandang wajah Pak Umar, sekarang zaman HP, lo beli aja fotonya atau lo lihat di HP foto Pak Umar bin Hafid, kalau segitu emang paling utamanya kan begitu. Ngapain ke Tarim jauh-jauh? Lo bukan pengen nuntut ilmu, cuma memandang wajah Pak Umar. Astagfirullah. Pak Umar itu siapa? Ini yang coba ditanemin. Lo anggap ini biasa. Masya Allah. Gila. Astagfirullahaladzim. Sampai begininya ya, dia glorifikasi kelompoknya, klannya. Dan ini satu dari sekian banyak Habib-habib muda yang gue temuin juga sama polanya begini. Makanya nggak heran orang dia bilang 10 tahun ke Tarim itu bukan niat pengen belajar ilmu, bukan niat pengen belajar kitab, tapi emang pengen deket doang sama Pak Umar. Pantesan ceramahnya kayak begini. Dan kalau lo perhatiin, coba lihat Habib-habib ceramahnya, template paling tentang maulid, keutamaan mencintai baginda Nabi, dan ujung-ujungnya dia ngaku sebagai ahlul bait, kan begitu. Dan ini terus membombardir pemikiran anak bangsa, pemikiran generasi Islam. Gila. Lo anggap ini normal, lo anggap ini wajar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya kan gitu. Cara nggak langsung dia ngomong bahwa daripada lo niat ke Tarim, pengen nuntut ilmu, itu nggak jauh lebih utama ketimbang emang pengen mandang wajah Pak Umar. Pak Umar wajahnya nggak ada di mana-mana kecuali di Tarim. Astagfirullahaladzim. Dan yang kayak gini itu diantepin. Yang kayak begini diantepin. Ya sekarang tinggalan kita yang lihat nih. Astagfirullah. Gila, anak bangsa, generasi bangsa kita dijejelin sama yang begini-begini terus. Akhirnya apa? Akhirnya jadi orang yang inferior, orang yang selalu tunduk gitu loh. Karena nggak punya jati diri, dianggap dirinya itu rendah ketimbang kelompok mereka. Dan ini yang selalu dipertontonkan, selalu kita lihat, kita saksikan di media sosial. Pola-pola dakwah seperti ini begitu familiar, bukan cuma kepada satu Habib saja, semua hampir yang ada di media sosial. Ya, ada pola glorifikasi kehebatan moyang mereka. Yang kemudian dinormalisasi atau divalidasi atau dianggap itu sebuah karomah. Stop. Ketika orang kritik, yang kritik itu dianggap anti karomah, kan tolol, falasi, ya. Begini trik mereka. Lawang kita ahli sunnah wal jamaah, kita paham karomah itu apa, kita dianggap orang yang enggak percaya karomah. Pak Umar bin Hafid, ya, lu lihat deh, lu mikir deh, coba deh pakai ini nih satu video. Kalau emang Pak Umar bin Hafid begitu luar biasanya, ya seperti yang diglorifikasi tadi, bahkan nuntut ilmu itu nggak jauh lebih baik ketimbang mandang wajahnya Pak Umar bin Hafid. Lihat gimana ketika dia baca Quran. Lihat, wa maulakum ni'mal maula ni'man nasir wa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mohon maaf, bukan aku ngerendahin, logikanya pakai. Kalau memang dia orang paling hebat, orang yang begitu luar biasa, bahkan dianggap wali, pantas baca Quran kayak gitu. Ini nggak sama sekali familiar di telinga orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu baca Quran, jangankan ya anak pesantren, anak santri, malu.
Dipanggil santri aja bakalan malu kalau baca Quran kayak gitu. Apalagi makomnya wali, terus apa yang diglorifikasi tadi dipercaya, terus videonya baca Qurannya begini. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi poinnya gitu. Ya, jadi gitu teman-teman poinnya. Ini cara mereka ya menghantam pola pikir anak bangsa. Cara mereka menghantam, membombardir konstruksi berpikir nalar ya daripada generasi Islam. Dan next time ya dia yang bakal nguasain panggung. Pertanyaannya ke kita sekarang, apakah itu sesuatu yang normal, dan apakah kemudian kita mau membiarkan ini terjadi terus menerus, bahkan nanti waliyadzubillah anak kita yang kemudian terdoktrin seperti itu. Yaitu pilihan ada di kita. Ya. Inilah cara mereka di mimbar-mimbar agama untuk terus nantiasa mengglorifikasi kehebatan leluhur mereka, kehebatan, kemuliaan, keutamaan daripada kelompok klan mereka. Salam waras, mudah-mudahan ini menjadi refleksi untuk kita semua, membangkitkan kesadaran kita, kenali jati diri kita, siapa sebenarnya kita, maka insya Allah generasi kita menjadi generasi yang rabbani. Khutbah sofa wada' makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.